Di situ baru kita mulai kita kegiatan ya. Jadi kita akan sama-sama tepuk semangat. Ya, tepuk semangat ya, bisa. Tepuk semangat. 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 Ya, selalu. Saya bilang pakai satu, kita bilang satu. Kita tes. Tepuk semangat. 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 Semakin satu. Bisa. Oke, silakan duduk. Ya, mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, sebenarnya belajar itu seperti yang sudah dikatakan Ibu Meril, bahwa selama kita masih hidup itu kita belajar. Jadi belajar itu sebenarnya merupakan kekuatan dari pribadi kita masing-masing. Bukan saja siswa, kita guru, dan juga semua warga sekolah yang ada di dalam sekolah ini harus belajar. Kenapa? Karena belajar itu memang kekuatan kita begitu. Jadi itulah yang membuat budaya positif ini lahir di sekolah, sehingga menumbuhkan semangat bagi anak-anak, bagi guru-guru, sehingga menciptakan situasi nyaman bagi anak-anak itu sendiri, sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi sebenarnya saat kita melaksanakan budaya positif di sekolah itu sebenarnya mau menumbuhkan karakter diri di dalam anak-anak itu sendiri maupun kita guru-guru gitu. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan kekuatan murid itu sendiri. Bukan hanya murid, tapi kita juga akhirnya bersemangat begitu. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin kita lakukan kurang membawa anak-anak ke dalam arah yang positif. Setelah kita belajar budaya positif hari ini, kita akan sama-sama melihat kekuatan di dalam diri anak-anak itu dan juga kita sendiri, supaya kita menciptakan situasi yang baik di dalam sekolah gitu. Jadi kita menciptakan situasi belajar yang baik, situasi belajar yang kondusif, situasi belajar yang menyenangkan gitu. Karena anak-anak memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri di dalam ini sekolah. Kadang-kadang kita akan pakai egonya kita untuk menghakimi anak-anak. Sebenarnya dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri, Ki Hajar Dewantara mau supaya kita sebagai guru ini menuntun anak-anak gitu. Menuntun anak-anak itu artinya kita pegang mereka punya tangan, terus kita sama-sama bawa mereka ke arah yang lebih baik gitu. Jadi tidak sekedar kita mengajar hari ini, tapi dampaknya untuk anak-anak setelah 10-20 tahun ke depan itu apa yang mereka dapat gitu. Jadi kita tidak sekedar menghasilkan alumni sebanyak-banyaknya, tapi apakah alumni-alumni ini punya karakter sesuai dengan keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bagaimana mereka berdampak begitu. Jadi kita tidak menghasilkan murid 1-2 tahun ke depan selesai, tapi mereka akan kembali jadi pemimpin begitu. Jadi itu yang mau kita ciptakan sekarang di dalam sekolah melalui budaya positif di sekolah. Untuk itu kita akan sama-sama melihat. Saya kemarin mau siap ini PowerPoint, ini jadi bahan jadi bahan refleksi untuk saya. Selagi bisa sama-sama sharing. Ketika dengar kata disiplin, itu apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Terus yang tadi disiplin itu kira-kira yang bagaimana? Seperti apa? Terus nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan di kelas dan lingkungan sekolah itu kira-kira seperti apa? Saya minta 3 orang untuk memberi tanggapan dan kita semua bisa menyimpulkan bersama untuk 2 pertanyaan ini berdasarkan materi yang sudah saya sharingkan, saya bagikan di tangan Bapak Ibu. Jadi saya tidak memaparkan materi secara rinci-rinci, kita hanya diskusi-diskusi saja untuk menemukan hal-hal baik di dalam diri kita masing-masing. Ya. Jadi kalau ada nanti mic-nya bisa Ibu Sri bisa bantu untuk menyerahkan ke teman-teman dan kita diskusikan bersama.
Ya, disiplin. Pak Edo, apakah tutup pintu pagar merupakan bagian dari disiplin? Ya, setiap hari gara-gara ini kita kecepatan yang biasanya 20 km per jam menjadi 60 km per jam. Ya, silakan Kakak Edo. Oke, baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Maaf sebelumnya ya, ini saya juga masih pikir-pikir, Ibu juga sudah langsung ngomong jadi. Tapi tidak apa-apa. Untuk teks yang ada dalam sini, disiplin bagi saya itu sesuatu aturan yang sudah ditetapkan, tetapi seringkali kita melanggar. Itu sudah. Kalau untuk disiplin, kalau kita melanggar berarti itu kita sudah melanggar aturan di dalam sekolah. Karena untuk disiplin ini dia bukan sebatas aturan dalam sekolah, tetapi untuk diri kita, bagaimana kita menghargai apa yang sudah ditetapkan di dalam kita punya perilaku, itu semua disiplin begitu. Mungkin itu saja. Saya juga belum baru dapat ini teks, tetapi terima kasih Ibu sudah langsung ngomong saya benar. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, disiplin itu berarti kita berbicara tentang bagaimana kita itu diatur oleh sebuah aturan. Kalau disiplin berarti, kalau ada disiplin berarti ada aturan. Nah, kalau ada aturan berarti dengan itu kita bisa punya pedoman. Contohnya seperti yang tadi Ibu Indah katakan, tutup pintu gerbang. Saya kembali kepada diri saya, biasanya saya kalau di rumah itu jam begini belum lah, karena belum ada aturan yang mengatur. Atau sebelum menjadi seorang guru, saya mau buat sesukanya saya. Ketika saya keluar mau buat seperti apa itu sesukanya saya. Tapi ketika saya menjadi seorang guru, berarti sudah ada aturan. Ada pedoman yang saya punya di dalam diri saya. Berbicara mengenai disiplin juga berbicara mengenai motivasi diri kita, begitu. Motivasi di dalam diri kita. Ketika sudah ada aturan, berarti apa yang harus saya lakukan supaya kemudian kalau ada disiplin berarti ada aturan. Bagaimana supaya saya memenuhi aturan tersebut? Ada aturan, otomatis kita tidak boleh melanggar dari aturan itu. Karena ada pedoman supaya kita contohnya misalnya siswa, berarti patokan saya adalah berpakaian yang rapi. Mungkin dalam berbicara tentang disiplin, hari ini saya harus berpakaian putih abu-abu, atau kita seorang guru, saya berpakaian hari ini seperti apa. Itu merupakan peraturannya. Kalau disiplinnya berarti kita sebagai guru berarti kita harus menuruti peraturan tersebut. Itu mungkin menurut saya, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk dua orang alumni kita, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau memberi pendapat, Bapak Pak Yeri, Ibu Iren, Mama Yuli, Mama Nova. Kes kita, ya, kayaknya Mama Nova sudah bergetar-getar mulut untuk mau sampaikan di kita. Ya, silakan Mimi. Baik, kalau menurut saya itu disiplin itu sama dengan tata tertib, itu sama juga dengan norma yang diatur dalam satu lembaga. Jadi untuk banyak orang. Dan disiplin itu menyangkut suatu usaha ataupun niat dari seorang untuk menjadi lebih tertib atau menertibkan diri maupun sesama berdasarkan nilai-nilai atau aturan yang ada atau yang telah disepakati. Menurut saya itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Kalau saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, kata disiplin itu di dalam pikiran saya berarti mengarah ke aturan. Terus kalau kita melanggar aturan berarti ada konsekuensi.
Kalau kita menjalankan aturan, konsekuensinya positif. Misalnya kita dapat pujian. Tetapi kalau kita tidak menjalankan aturan, kita melanggar aturan tersebut, konsekuensinya adalah hukuman. Tetapi itu sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, waktu itu saat saya dengan Ibu Indah, waktu itu juga di sini, saya bilang, kan Ibu Indah moderator waktu itu. Jadi yang paling menyedihkan itu memang tentang budaya positif itu. Karena saya sebagai guru sama merasa sebagai manusia yang paling jelek sekali, karena apa yang saya lakukan selama ini saya pikir bahwa itu benar, ternyata salah, terbalik. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata kata disiplin itu sebenarnya mengarah ke kata merdeka. Jadi disiplin itu syarat mutlaknya adalah merdeka. Disiplin itu adalah syarat mutlak sebelum seseorang dikatakan merdeka. Sebelum kita kasih kemerdekaan atau kita dikasih kebebasan, kita harus bisa disiplin diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang. Jadi motivasi internal kita harus kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi kata kesepakatan yang ada di dalam pendidikan guru penggerak itu adalah kebalikan dari kata aturan. Jadi dulu aturan itu dari atas ke bawah, tetapi kata kesepakatan itu kita dari bawah berdasarkan kebutuhan kita melahirkan satu kesepakatan untuk kita naikkan ke atas menjadi satu kesepakatan bersama. Begitu. Beda dengan aturan itu satu orang di atas dia buat dan berlaku untuk semua orang yang ada di bawahnya. Tetapi kesepakatan itu dari bawah menuju ke atas. Jadi kita semua dari kita punya dasar hati kita melahirkan kesepakatan itu. Kita bisa tidak. Kalau kita bisa, oke, kita jalan. Kita jalan. Kalau kata hukuman tidak ada lagi, yang ada adalah konsekuensi. Kalau kita melaksanakan aturan tersebut, berarti kita adalah orang yang merdeka, orang yang baik. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan aturan tersebut, kita adalah masih orang-orang yang dalam penjajahan. Karena kalau kita tahu bahwa orang yang dijajah adalah orang yang perlu dipaksa, orang yang perlu misalnya dipukul, dimarahi, misalnya pokoknya dikasih hukuman, hal-hal yang jelek-jelek. Tapi beda dengan orang merdeka. Lu tidak suruh juga dia sudah tahu apa yang baik, berarti dia harus mau untuk melakukan untuk kebaikan dirinya dan bagi kebaikan bersama. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini baru pertanyaan pertama, mulai panas-panas. Tapi pas pertengahan tuh mendidih, meluap-meluap. Jadi terima kasih untuk 1, 2, 3, 4 teman yang sudah berbagi berbagi pengetahuan yang baik untuk kita semua. Dan memang kalau sebelum kita belajar kita ada di dalam pendidikan guru penggerak, seperti itu tadi, disiplin itu yang kita tahu, aturan, dan kalau misalnya kita langgar aturan tersebut, maka ada hukuman yang kita terima. Jadi saat kita mau melakukan hal-hal di luar dari kesepakatan kita yang sudah ada di kitab benak ini adalah pasti ada hukuman yang akan saya terima. Tapi saya juga sependapat dengan Ibu Mama Nova tadi bahwa segala hal itu sudah kita sepakati bersama. Jadi aturan-aturan misalnya seperti yang tadi kalau sebelumnya kita bilang disiplin itu aturan sebelum kita ada di pendidikan guru penggerak. Jadi seorang dikatakan merdeka kalau dia memiliki disiplin yang kuat dalam dirinya. Disiplin yang kuat dimaksudkan di sini adalah misalnya seperti ini, di dalam dirinya saat dia datang terlambat, motivasinya itu dia datang tepat waktu itu apa? Apakah karena pintu pagarnya ditutup atau uang misalnya kita gaji dipotong gitu. Tapi kalau misalnya dalam diri kita mau melakukan itu karena ada nilai-nilai positif yang mau kita ambil saat kita menanamkan disiplin positif itu dalam diri kita. Misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik. Itu sebenarnya salah satu disiplin positif yang bisa kita ambil saat kita menaruh disiplin itu di dalam diri kita dulu tanpa ada paksaan dari orang luar atau intervensi orang luar. Kalau misalnya lu tidak buat berarti sebentar, model kayak sabar baru
cukup mengomel juga karena datang kurang 5 menit, 3 menit saja pintu pagar pulang. Saya dengan Bapak Ishak akhirnya pulang. Tapi setelah saya kembali terus saya bilang seharusnya ada di dalam diri saya sendiri bahwa seharusnya kalau kita datang pagi itu kita mau mengajarkan nilai baik di dalam diri kita adalah salah satunya kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan nilai-nilai positif yang lainnya adalah kita bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya kalau kemarin kita bangun paginya jam 6, akhirnya datang terlambat, maka kita sekarang bangun pagi jam 5. Jadi saya jujur, saya sekarang setelah saya menikah dengan Guru Yunus ini saya jalan pagi bangun jam 5. Padahal itu waktu mama tua kapan tempeleng saya dan bantal dulu baru bangun gitu. Jadi memang disiplin itu harus kuat dalam diri kita dulu. Kalau dari orang lain, artinya kita bilang sudah lagian kita buat untuk orang lain, kok bukan untuk diri kita sendiri. Tapi setelah kita melihat materi hari ini bahwa seseorang dikatakan menjadi orang yang merdeka, gitu ya. Jadi di materi itu Bapak Ibu Guru bisa lihat bahwa seseorang dikatakan menjadi seorang yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, berarti dalam dirinya itu punya apa ya, disiplin yang kuat. Gitu. Disiplin yang kuat itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Gitu. Orang lain tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Gitu. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri begitu. Jadi semua hal yang kita sudah sepakati bersama itu nantinya menjadi hal-hal baik dalam diri kita kalau kita sendiri dari kita sendiri yang mau mengaplikasikan itu. Gitu. Kalau misalnya tidak, memang agak repot. Jadi di dalam definisi kata mereka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi bukan cakap untuk diri kita sendiri karena memang kita harus berdampak begitu. Kalau kita tidak berdampak, untuk apa? Gitu. Untuk apa kita mau buat hal-hal yang baik kalau seandainya kita tidak mau berdampak? Jadi untuk disiplin itu sendiri, tadi Mama Mary sudah sentil bahwa sebelum kita belajar materi di Guru Penggerak, kita tahu disiplin itu aturan. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah disiplin itu merdeka. Merdeka itu artinya yang tadi disampaikan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga untuk memerintah diri sendiri. Jadi motivasi itu ada di dalam diri kita sendiri sebelum kita melakukan segala sesuatu. Memang dampaknya akan ada untuk diri kita sendiri. Jadi motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu misalnya begini, masa kosa datang terlambat 5 menit, tidak kasih masuk 10 menit misalnya dan lain datang. Jangan lihat orang lain dulu, lihat kita sendiri pemotivasi begitu. Apakah kita datang pagi ini kita berdisiplin cukup kuat tidak? Oh, saya mau melakukan ini karena yang mau saya bangun adalah nilai-nilai ini di dalam saya. Nilai-nilai misalnya yang tadi mandiri, misalnya nilai-nilai apalagi ya positif lainnya seperti manajemen waktu gitu. Kita jadi orang yang memiliki motivasi dari diri kita sendiri gitu. Sehingga merdeka itu menjadi bagian dari diri kita tanpa ada intervensi dari orang lain untuk kita melakukannya. Itu yang menjadi bagian kita pertama, bahwa semua hal yang dikatakan merdeka, disiplin itu tadi, disiplin positif itu tadi, berarti kita jangan mengartikan lurus-lurus bahwa merdeka jadi sudah Bapak Kep ada, kok tidak, kok Bapak Kep ada baru kita mengajar, merdeka. Kalau tidak, jangan mengajar. Tapi kembali ke dalam kita pemotivasi diri. Gitu. Saya masuk mengajar tepat waktu, setiap jam itu apa? Itu kita bertanya di dalam diri kita sendiri, sehingga motivasi di dalam diri kita ini yang menjadi kuat. Setelah disiap dalam diri kita ini menjadi kuat, dengan sendirinya itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif seperti itu. Yang berikut nanti kita akan bersama-sama mereview kembali dan kalau Nona Iren punya usaha niat untuk menjadi lebih tertib berdasarkan nilai-nilai yang kita sudah sepakati begitu. Jadi nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati itu, manusia ini semua orang baik gitu. Tidak ada orang yang jahat.
Tapi ada pepatah bilang, jadilah jahat ketika baikmu disepelekan. Mas, itu bagaimana? Jadi intinya bahwa kita semua ini memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita, gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan fondasi bagi kita untuk kita berperilaku, gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita bilang saya suka bergotong royong, omong saja bilang saya suka bergotong royong, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Seperti kemarin kita bilang mau pemilihan duta sampah, terus kita nanti misalnya mereka nanti bikin pungut sampah di luar dan lain sebagainya, terus Ibu Nova bilang, Ibu Guru, dong buat di dalam ini sekolah dulu baru dong keluar. Kadang-kadang kita mau lihat hal-hal yang besar dulu, mau buat hal-hal yang besar, tapi yang kecil-kecil sendiri kita belum buat. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu saya sepakat bahwa hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, tabiat-tabiat baik yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita lakukan, gitu. Menghargai, kejujuran, terus saling menghormati, itu tuh nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di dalam diri kita, dan di situ dia bilang sudah kita sepakati bersama untuk terlepas dari suku, ras, agama dan lain-lain sebagainya. Jadi saat kita mengambil suatu nilai-nilai kebajikan itu kita tidak lihat dia karena dari orang Pura jadi dia boleh datang 7.30, tapi di luar dari orang Pura itu harus datang 7.15 begitu. Tapi tidak berlaku untuk umum. Jadi saat kita bilang kita mau di dalam diri kita ini ada hal-hal baik, tapi kalau tidak nampak itu sama saja omong kosong. Jadi bukan berarti selama ini kita tidak melakukan hal-hal baik itu, tidak. Tapi perlu kita tingkatkan lagi. Misalnya kalau selama ini kita jarang bertegur sapa, hanya satu hari tegur sapa 2 kali, berarti mungkin besok 3 kali, 4 kali. Jadi tergantung di dalam motivasi kita sendiri. Motivasi dalam diri itu yang membuat nilai-nilai nilai-nilai positif di dalam diri kita itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, untuk itu ini bukan hanya berdampak untuk kita saja, tapi saat kita punya nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam diri kita, akan tertular juga di dalam diri anak-anak kita, gitu. Jadi di dalam diri anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka adalah 6 itu yang harus kita perkuat mereka. Perkuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik di dalam diri mereka itu adalah nama profil pelajar Pancasila. Yang paling pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di sini kan tidak ada ateis begitu ya. Jadi kebiasaan baik, nilai-nilai baik, misalnya kita setiap pagi ada uspo, itu kita punya nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang kita buat. Terus apalagi misalnya kita gotong royong bersama, kasih bersih, kita punya ruang kelas, kita punya halaman, itu adalah nilai-nilai positif yang selama ini kita buat seperti itu. Terus saling menghargai, saling menghormati, mandiri, kreatif gitu. Jadi kalau kita mau profil pelajar Pancasila anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, maka kita guru-guru juga harus kreatif. Kemarin mungkin saya jarang berefleksi, saya jarang bikin alat peraga. Tapi setelah saya belajar menjadi guru penggerak, sebisanya mungkin di setiap materi itu saya minta anak-anak untuk bikin alat peraga. Itu sebenarnya melatih mereka juga untuk berkolaborasi. Jadi kerjasama itu juga nilai positif yang ada dalam diri kita. Tapi selama ini kita kerjasama tuh barang biasa. Tapi itu sebenarnya soft skill. Jadi itu tuh kemampuan kita yang selama ini kita bilang, itu anak tuh kegiatan apa-apa, semua orang dukung dia. Karena memang dia tahu berkomunikasi dengan baik. Itu menjadi nilai-nilai positif di dalam diri seseorang. Jadi kalau ada orang yang yang semangat, dia punya komunikasinya baik, itu tuh sebenarnya orang-orang yang memang punya nilai positif yang perlu juga kita tiru, gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bilang sudahlah dia semangat, kita jangan, tidak. Jadi
orang yang suka bekerja sama dengan baik itu juga memiliki nilai-nilai positif di dalam dirinya. Jadi kalau kemarin-kemarin sekali lagi kreatif, saya sekarang kalau akhir pelajaran setelah refleksi saya pasti game. Jadi ada setiap hari itu saya lihat YouTube jalan terus supaya memang pelajaran matematika dorang jenuh. 1 minggu itu wajib 4 jam, peminatan 3 jam. Jadi total 7 jam pembelajaran untuk matematika. Jadi saya mengupayakan mereka untuk mereka menikmati pelajaran matematika dan membuat mereka menikmati bahwa pelajaran matematika itu menyenangkan. Ya memang dia tuh, misalnya anak-anak kalau dengar matematika ada dia guru tuh jahat-jahat misalnya apa sebagainya, tapi kita mau merubah bahwa tidak, kita di kelas tuh kita sama-sama belajar gitu. Jadi kreativitas kita guru akan membuat anak-anak juga berkreatif. Jadi di dalamnya ada kolaborasi di dalamnya. Jadi semua hal yang kita buat, nilai-nilai kewajiban universal yang kita buat itu dia memiliki tujuan. Tidak ada yang bilang tidak punya tujuan saat kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri kita, karena itu menggerakkan motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita sebagai guru mau menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, maka kita akan melihat profil pelajar Pancasila ini yang menjadi tujuan kita, bahwa anak-anak itu menjadi anak-anak yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, gotong royong dan kreatif. Jadi sekali lagi semua kita memiliki nilai-nilai positif di dalam diri kita, itu yang terus kita tingkatkan. Kalau ada hal-hal baru lagi dari teman-teman yang kita lihat itu merupakan nilai-nilai positif, kita bisa adopsi dan menjadi senjata untuk kita menjadi guru-guru yang penuh semangat. Selanjutnya ini kita kata kebajikan. Ya. Kalau yang saya lihat di Google sini, saya ada mencatat di sini kebajikan itu perilaku yang memperlihatkan tolok ukur budi pekerti yang tinggi, yang mengajarkan yang benar dan menghindari yang salah. Jadi suatu kebajikan itu sudah menyangkut dengan pribadi kita atau diri kita sendiri tentang tabiat atau sifat. Ya, tabiat atau sifat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya tentang kedisiplinan dan sebagainya itu. Kalau dari dalam diri kita, tabiat kita memang pemalas, yang mau kasih disiplin seperti apapun juga ya tetap pemalas begitu. Mau tetap kunci pintu pagar juga, itu dia tambah senang-senang, dia tidak datang. Oh senang, orang datang kita datang pagar tutup kok pulang kok apa punya, jadi seperti itu. Jadi itu tabiat. Jadi suatu kebajikan itu merupakan tabiat atau sifat dasar yang kita miliki. Kalau kita punya tabiatnya baik, sifatnya baik, pasti kita akan menjalankan disiplin dengan baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Mama Yulitku tersayang. Berikut dari sini lagi guru